Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Jasmine Fatima dengan NIM 2004782. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi dengan judul Analisis Pengelolaan Manajemen di Masa Pandemi di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Untuk latar belakang diadakannya penelitian ini tentunya karena adanya virus COVID-19 yang merupakan virus yang dapat menular dengan cepat dan menyebabkan kematian. Untuk penularannya dapat terjadi melalui udara dan kontak fisik. Dan cara mencegahnya itu dianjurkan untuk mencuci tangan dengan benar dan juga menggunakan masker jika keluar rumah. Karena adanya virus ini, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus ini. Nah, pada kondisi ini, guru dan murid seperti diwajibkan untuk mengerti terhadap dunia digital. Karena dalam proses pembelajarannya itu menggunakan berbagai platform yang membawa berbagai macam perubahan dengan sistem pendidikan, materi yang diajarkan, metode dalam mengajar, dan masih banyak lagi. Adanya pembelajaran online ini sebenarnya memberikan banyak manfaat, seperti memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi guru maupun siswa untuk menggunakan internet. Namun, di samping itu, masih banyak juga tantangan yang harus dihadapi guru, seperti anak murid yang mengabaikan pembelajarannya karena merasa tidak dipantau, lalu acuh terhadap tugas, dan materi yang disampaikannya pun kurang efektif dan sulit dimengerti oleh anak. Nah, oleh karena itu, harus adanya manajemen pengelolaan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, agar mutu pembelajaran tidak menurun dan tetap bisa memberikan pembelajaran yang terbaik walau tidak secara tatap muka. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan pendidikan di SDN 1 Negeri Kidul yang beroperasi selama pandemi COVID-19. Yang meliputi perubahan apa saja yang dialami guru-guru maupun murid di SDN 1 Negeri Kidul. Selain itu, penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui metode belajar, sistem penugasan, kendala, dan juga materi apa saja yang disampaikan oleh guru kepada muridnya, lalu untuk mengetahui tata kelola dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dan staf di sekolah. Untuk metodologi dari penelitian ini yaitu jenisnya melalui pendekatan penelitian metode kualitatif yang dapat menghasilkan hasil yang kompleks dan terperinci. Metode dalam pemilihan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling yang dalam pemilihan subjeknya mempertimbangkan kualitas tertentu. Lalu metode dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dari subjek yang telah ditentukan dengan teknik semi-struktur. Hasil dan pembahasan. Untuk perencanaan pembelajaran dari pihak kepala sekolah SDN 1 Negeri Kidul sendiri, ketika pertama kali mendengar adanya virus dan pembelajaran harus dilaksanakan secara online dan jauh, hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah menyangkut pembelajaran di masa pandemi berupa adaptasi dari pembelajaran luring ke daring di mana harus menggunakan alat elektronik terhadap siswa, guru, dan juga orang tua murid, karena notabene-nya di SD ini murid-muridnya belum paham mengenai cara menggunakan gadget, karena apalagi murid-murid yang umurnya 7 tahun, yaitu kelas 1, 2, 3. Nah, lalu kepala sekolah juga menyiapkan tim koordinator di setiap kelasnya untuk mempersiapkan pembelajaran dengan menyiapkan bahan sosialisasi kepada orang tua. Nah, jadi yang menjelaskan kepada orang tuanya itu ada setiap timnya. Dan tim koordinator ini juga menginventarisir segala kebutuhan dan sarana juga prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk strategi pembelajarannya, menyiapkan bahan ajar semenarik mungkin melalui video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Kalau di SDN 1 ini, nantinya video pembelajarannya itu dimasukin ke YouTube channel khusus yang nanti dapat diakses oleh siswa. Dan juga melakukan konsolidasi apabila ada siswa yang bermasalah. Selanjutnya, penugasan kepada guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh.
Karena di sini itu peran kepala sekolah salah satunya menjadi komunikator, di mana kepala sekolah itu harus dapat mengkomunikasikan guru dengan orang tua maupun siswa. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memberikan penugasan kepada guru, apalagi dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk tugas yang diberikan oleh kepala sekolah SDN 1 Negeri Kidul ini, yaitu yang pertama, guru diberikan pemahaman mengenai digitalitas agar dapat mengajar secara online. Jadi guru itu diharuskan dan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengerti mengenai bagaimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang nantinya digunakan saat proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya, kepala sekolah juga membentuk tim teaching untuk membuat kurikulum dan bahan ajar dalam bentuk modul pembelajaran khusus. Nah, jadi kurikulum yang dibuatnya itu dibuat sendiri oleh tim teaching ini, yang nantinya akan disosialisasikan kepada guru, dan guru mensosialisasikan kembali kepada murid dan wali murid. Lalu selanjutnya, menumbuhkan motivasi. Salah satu peran kepala sekolah yaitu sebagai motivator, di mana kepala sekolah ini harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Nah, motivasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kreasi dan kreativitas dari pengajar untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik pula. Apalagi di masa pandemi ini, guru itu dituntut untuk dapat menciptakan kreativitas dalam metode belajar ya, karena agar si muridnya itu tidak jenuh. Mungkin kalau yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 1 dalam memotivasi guru, yang pertama, memfasilitasi pemahaman akan digitalitas, lalu melakukan kegiatan di sekolah secara langsung. Nah, kegiatannya ini dilakukan ketika COVID itu sedang tidak naik gitu, dan juga diperhatikan protokol kesehatannya. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan untuk memecahkan kebosanan. Jadi kerap dilakukan beberapa kegiatan secara langsung, yaitu seperti pengajian dan kegiatan bercocok tanam. Lalu untuk orang tuanya sama gitu ya. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap digitalitas, dan selanjutnya menjelaskan mengenai peran penting orang tua dalam proses belajar anak di masa pandemi. Dan selanjutnya, kepada siswa, guru itu memberikan motivasi berupa memberikan penguatan dalam bentuk apresiasi anak, yaitu seperti hadiah atau reward bagi anak yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Selain itu juga, salah satu motivasi dan strategi yang dilakukan oleh guru yang saya wawancari, yaitu beliau membuat lagu sebelum dan dinyanyikan sebelum pembelajaran agar anaknya itu tidak bosan dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya juga memberikan ice breaking kepada anak agar tidak suntuk ketika belajar. Jadi di SDN 1 Negeri Kidul juga ada game yang disisipkan dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar di SDN 1 Negeri Kidul ini, yaitu menggunakan media pembelajaran online seperti Zoom dan Google Classroom. Lalu modul pembelajaran yang sudah dibuat oleh tim teaching tadi yang telah saya jelaskan. Lalu sinyal dan juga alat elektronik seperti gadget, laptop ataupun komputer. Lalu selanjutnya ada pengawasan pembelajaran. Pengawasan pembelajaran ini dilaksanakan secara jarak jauh oleh kepala sekolah kepada guru. Nah, untuk yang pertama, pengawasan terhadap guru oleh kepala sekolah yaitu melakukan supervisi secara cetak dan digital. Yang digital ini dengan menyiapkan sekolah maya berbasis Google Classroom, di mana seluruh kegiatan pembelajarannya itu dilakukan dan dapat dimonitoring oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga memiliki akses untuk melihat mana saja kelas yang melaksanakan pembelajaran dan mana kelas yang tidak. Nah, lalu selanjutnya secara cetak, guru membuat laporan program mingguan mengenai rencana pembelajaran. Jadi guru itu sebelum melaksanakan pembelajaran secara sepekan itu, sebelumnya telah membuat terlebih dahulu laporan program mingguannya, dan nantinya akan dikumpulkan di akhir minggu, yaitu biasanya hari Jumat. Dan setelah itu diperiksa oleh kepala sekolah. Selanjutnya juga, kepala sekolah membuka kontak aduan mengenai kritik dan saran terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru. Jadi wali murid dapat
protes gitu apabila ada guru yang tidak melaksanakan pembelajaran atau kelasnya itu kosong melalui kontak aduan ini. Lalu pengawasan guru terhadap murid yaitu dengan guru memerintahkan siswa untuk mengirim bukti fisik berupa foto atau video penugasan di Google Classroom dan mengawasi kehadiran siswa melalui absen. Nah, namun guru di SDN 1 Negeri Kidul ini juga ada yang melakukan pengawasan secara langsung gitu ke rumah siswa apabila memang ada hambatan yang dirasa urgent dan mendesak. Jadi dilakukan konsolidasi ke rumah siswa secara langsung. Nah, selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya, secara proses dan layanan pembelajaran SDN 1 Negeri Kidul ini sudah dikategorikan baik dan dapat berjalan lancar. Dilihat dari metode yang digunakan, lalu komunikasi yang bagus antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga siswa. Namun untuk hasilnya tentulah berbeda dengan pembelajaran tatap muka karena dengan pembelajaran online ini tentunya akan ada learning loss di mana ada mutu dan juga minat dan bakat siswa yang tidak dapat tersalurkan secara langsung. Nah, untuk sarannya, semoga dalam pelaksanaan pembelajaran ke depannya dapat lebih baik sehingga dapat menghasilkan siswa yang berkualitas dan bermutu, apalagi dalam hal perencanaan yang harus dipersiapkan dengan matang. Mungkin di sini ada bukti dari dokumentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.